Senior dan senyorita, ini sekarang MotoGP sudah seri keempat dan akan menuju ke negeri Matador. Di mana lagi kalau bukan di Spanyol? Wah, ini akan seru sekali pembahasannya karena kita akan melihat perbandingannya dengan 3 seri perdana dan juga di Jerez musim lalu. Dan tentunya Angie tidak akan sendirian. Dalam kualifikasi MotoGP Trans 7 bersama dengan saya yang luar biasa PMC Blog sudah ada di sini. Ya, Angie, halo Taufik, selamat malam. Tahu nggak Taufik? Gimana? Saya tadi mau baca sirkuitnya agak-agak ribet gitu ya. Biar saya baca dulu ya. Kita akan bertolak ke Circuito de Jerez Ángel Nieto, bener nggak? Udah cocok? Benar, itu untuk apa namanya, karena Ángel Nieto itu merupakan salah satu legenda pembalap di Spanyol. Oh, legenda pembalap. Ya, tapi dari spelling aku udah pronounce aku udah cocok jadi banget senyorita. Spanyol banget sih. Spanyol banget ya. Betul. Medan banget padahal ini. Tapi gimana nih? Kalau kita ngelihat ya, sekarang ini adalah seri keempat. Iya. Oke, di seri keempat ini kita merujuk lagi ke belakang di 3 seri perdana. Ada satu nama rider yang belum mengecewakan. Gitu. Yaitu dari pabrikan Yamaha. Ya, kalau tebak-tebakan nggak bener deh nih. Kayak kemarin saya nembak Taufik. Iya, betul. Ya kan? Siapa? Betul. Fabio Quartararo. Betul. Siapa lagi selain Quartararo? Dia itu seperti apa ya? Bisa kita bilang itu seperti tertebak Marquez yang dulu nggak sih? Yang sekarang ini? Pada dasarnya sih kalau kita lihat dari 3 seri pertama ya, dari Grand Prix Losail Qatar, terus habis itu 2 GP dan juga Portimao, kita bisa lihat perubahannya itu banyak. Kita nggak hanya, nanti kita akan bicarakan mengenai perubahan teknis, perubahan dari elektronis, tapi ada juga perubahan kayak perubahan mental, bagaimana cara dia reset di race weekend, itu menarik banget. Oke, secara keseluruhan berarti kalau dari pabrikannya, apakah dari mental tadi dia semakin apa ya, percaya diri karena dari satelit naik nih sekarang gue ke sudah pabrikan pasti gitu. Karena kalau dia berada dalam apa struktur tim factory itu boleh dibilang itu banyak banget namanya engineer bahkan setiap variabel dari motor itu ditangani oleh satu engineer kalau dia masuk di tim factory. Beda dengan tim sebelumnya di Petronas di mana itu nggak segini banyak. Baiklah. Nah, kalau gitu berarti sekarang permasalahannya si Yamaha sendiri ini gimana? Kalau kita bukan masalah tapi kayaknya kalau menang terus ya. Kalau sekarang, kalau kemarin-kemarin, betul. Kalau kemarin tuh kayaknya tuh di seri Eropa tuh Yamaha kurang, bukan masalah ya, kayak kurang aja gitu. Yamaha di 2 musim terakhir 2019 dan 2020 itu memang banyak permasalahan ketika dia masuk ke beberapa sirkuit sulit, boleh dibilang merupakan sirkuit klasik Eropa, di mana lebar sirkuitnya itu sempit, di mana dia kan Yamaha itu kan pakai mesinnya inline 4 itu butuh space yang cukup lebar di tracknya sehingga dia bisa cari di titik mana aja. Sementara pas dia masuk ke sirkuit-sirkuit Eropa yang klasik-klasik kayak Jerez, terus habis itu kita ketemu namanya Mugello, nanti Le Mans gitu kan, itu badan dari atau lebar dari sirkuitnya itu cukup sempit. Jadi kayak one line, dia butuh motor yang benar-benar siap banget. Baik. Dan ternyata di 2 tahun terakhir itu permasalahan banyak banget, kayak misalkan grip ban belakang dan segala macam. Apakah ini permasalahan pabrikan atau rider tertentu? Kombinasi. Oh, kombinasi. Wah, normatif sekali jawabannya ternyata GP Mania. Saya pengen mendapatkan jawabannya nyentil padahal. Saya bisa terangkan secara detail, tapi itu memang kombinasi antara teknis dari motornya sendiri, terus habis elektronik, dan juga yang pasti adalah mentalitas dari pembalap. Oh, berarti kalau gitu kalau mau detail tinggal melihat aja di blog Anda gitu ya kan? Kalau mau saya jelasin juga cuma panjang nih, bisa sampai sahur. Panjang, nanti bisa sampai sahur bersama kita nanti. Ya udah kalau gitu kita tahan dulu. Habis ini ada lagi yang pengen aku bahas, yaitu yang baru kemarin comeback, itu Marc Marquez. Pasti banyak yang ingin tahu juga, tapi sekarang adalah waktunya untuk menonton VT mengenai data dan fakta dari Jerez. Ini dia GP Mania. Baiklah, tadi sudah melihat sedikit mengenai VT, data dan fakta tentang Jerez. Dan tadi saya juga sudah menjanjikan bahwa sebentar lagi kita akan segera membahas ke PPL. Jangan kemana-mana, Angie dan Taufik akan segera kembali sesaat lagi. Aduh, what's wrong with Marc Marquez? Ini pertanyaannya langsung aja nih Taufik. Kalau kita melihat ya, ini yang kemarin sempat membuat semua orang ikut emosi. Dia finish di 7. Ya, finish di 7. Terus setelah itu dia kembali dan dia mengeluarkan air mata, sepertinya tuh
menyayang hati sekali gitu. Sebagai fansnya juga pasti ikutan sedih. Tapi dia mengklaim bahwa itu bukan karena sakitnya. Oh gitu itu bukan karena sakitnya. Tapi ada hal lain. Ya, menurut betul. Taufik apa sih yang buat dia nangis sampai sebegitunya? Ya memang sih pada saat itu saya juga langsung dengar dari Marc Marquez waktu debriefnya pada itu. Oh kan ketemu? Iya, kan memang ada debrief kan, ada debrief online via Zoom, dan memang Marc Marquez bilang bahwa ada semacam kayak sentuhan emosional pada saat dia memasuki box, terus saat ketemu dengan Santi Hernandez dan segala macam dengan beberapa petinggi-petinggi dari AHRC. Perpanjang perjalanan selama 9 bulan dia nggak aslinya tidak setelah jatuh di Jerez pertama. Betul. Ya di Jerez, terus habis itu dia butuh recovery sampai 265 hari dan ini bagi dia merupakan salah satu kayak touch ke mental dia, jadi dia terbawa emosi. Berarti ini tentang apa ya? Ya sentuhan emosional lah ya. Tapi bukan kalau menurut saya sih, apa segala. ya walaupun Marc Marquez tidak mengakuinya, ada sih memang efek di mana ke ininya dia ya, ke bekas dari cederanya dia. Karena memang sampai race weekend di Jerez ini, Marc Marquez sendiri bilang semalam ya, debrief semalam di Zoom juga bahwa masih ada sedikit kekurangan kekuatan ya, boleh dibilang di tricepsnya dia, di triceps bagian bawah artinya ya, bagian otot di bagian bawah dari lengan kanan. Karena memang bisa dibayangkan 265 hari tidak pernah dipakai latihan, terus habis itu antara Portimao dengan Jerez dia tidak sama sekali tidak pernah lagi latihan menggunakan motor karena nggak boleh. Nggak boleh latihan menggunakan motor, dia hanya latihan gym biasa. Betul. Dan ini memang belum kembali seperti sedia kala sih. Bayangin aja 1 tahun kurang 100 hari. Nah betul ya kan. Nah sementara kalau kita merujuk lagi kemarin ke FP3, dia crash lagi tuh, jatuh lagi ya kan. Itu di tikungan ke-7. Ke-7, iya betul. Ya kan. Nah ini nih gimana nih? Ini menarik banget karena ini adalah tikungan kiri. Which is pada dasarnya Marc Marquez adalah seorang yang sangat menyukai tikungan kiri. Harusnya. Gitu ya. Dan memang tikungan 7 ini terjadi banyak banget ya yang crash, kayak misalkan salah satunya juga adalah teammate-nya sendiri Pol Espargaro di tikungan yang sama dan model crash-nya juga sama, low side gitu ya. Mereka bilangnya low side. Namun ada analisa bahwa ini tuh terjadi karena kehadiran dari struktur dari ban depan Michelin yang asimetrik. Asimetrik artinya bagian kanan dan bagian kiri itu memiliki ketebalan yang berbeda dari kompon yang berbeda. Dan ini di level sekelas MotoGP, ya artinya bobotnya di situ akan berbeda, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Hanya untuk Honda kah? Terjadi bagi semuanya. Terjadi bagi semuanya sih pada dasarnya. Sayangnya kemarin dari Hondanya dua-duanya seperti itu gitu. Di FP3 hari ini berarti. Kalau gitu berarti yang tadi Taufik sempat menyatakan bahwa ada kombinasi antara pabrikan, bukan pabrikan ya, apa teknis ya, yang Yamaha gitu. Berarti bisa aja dong Honda sekarang tersalip oleh Yamaha karena mereka kombinasinya udah karena memang pada dasarnya karena 2020 Marc Marquez nggak ada, ya boleh dibilang memang Honda tuh seperti kayak mulai dari nol lagi gitu ya, karena tidak ada riders reference mereka. Even though ada Stefan Bradl kemarin. Ada Stefan Bradl dan segala macam, boleh dibilang dari awal lagi. Sementara Yamaha boleh dibilang sudah tinggal. Jadi pada dasarnya kalau kita ngelihat dari 2020, jadi sebenarnya Yamaha tuh sebenarnya siap menang. Cuman mereka diterpa oleh berbagai permasalahan, kesalahan dari penggunaan klep yang menyebabkan Yamaha yang menyebabkan alokasi mesin jadi semakin berkurang. Dengan alokasi semakin berkurang, mereka harus menambah durabilitas sehingga RPM-nya dikurangin, dan RPM dikurangin inilah yang menjadi salah satu penyebab mereka nggak bisa gaspol di 2020 yang lalu. Tapi ternyata dibayar di 2021. Tapi nggak tahu ya, masih 3 seri. Masih 3 seri. Ini 4 Cuman ya kan? memang pada dasarnya di 2021 ini mereka tidak punya permasalahan awal. Jadi benar-benar lepas. Kalau di 2020 mereka punya permasalahan awal, yaitu karena klep itu. Gitu. Honda sebenarnya enggak ya, tapi karena artinya gini, mereka mulai dari nol aja gitu, mereka mulai dari nol, dan bahkan Marc Marquez sendiri pakai base setup yang dipakai oleh Stefan Bradl, jadi nggak pakai base setupnya dia sendiri. Bagaimana agresifnya Marquez untuk yang sekarang akan kita saksikan, ya kan? Sekarang udah waktunya untuk menyaksikan kualifikasi pertama ini.
mind blowing. Dua jagoan yang dulu selalu diagung-agungkan, Marc Marquez dan juga Valentino Rossi, tidak masuk ke kualifikasi kedua. Apa yang terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali saat lagi. Masih bersama dengan Angie Ang dan juga Taufik Hidayat dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Nah, tadi udah dibahas bahwa Marquez sama Rossi dia nggak masuk ke kualifikasi kedua. Kalau Rossi belakangan ya kita tahu ya, dia belum bisa begitu up. Tapi kalau Marquez ya bisa kita beri sedikit kewajaran karena baru comeback gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya Rossi kapan mau baliknya lagi? Sepertinya struggle-nya udah terlalu lama, Taufik. Bagi saya ya, bagi saya pribadi. Boleh dibilang hampir 3 tahun ya. Valentino Rossi menghadirkan permasalahan yang sama, yaitu grip ban belakang yang buat dia tuh tidak sempurna menghadirkan. Jadi butuhnya grip belakang ini untuk akselerasi pada saat keluar tikungan, dan itu gripnya tuh kurang. Dan ini anehnya memang tidak terjadi di Maverick Vinales dan juga Fabio Quartararo. Nah, padahal mesinnya sama. Mesinnya sama, pabrikannya sama, satelitnya juga sama. Cuman Rossi nih yang agak tertinggal ke belakang. Ini kenapa? Secara umum ya memang ini masih dalam rahasia tim. Cuman tapi rahasia kita obrolin. Kalau kita mau analisa sedikit, terakhir itu memang ada analisa bahwa memang secara sisi mentalitas dan juga setup elektronik itu agak sedikit berbeda Yamaha M1 di 2021 ini, walaupun secara mesin sama dengan mesin 2020 gitu loh ini. Penasaran kan? Bedanya di mana? Jadi bedanya itu ada di sesi akhir dari balapan, di mana biasanya kalau tahun-tahun yang lalu pada saat sesi akhir balapan, di mana ban itu kompon dari karetnya itu sudah mulai tipis, itu Yamaha itu menaikkan traction controlnya, kontrol dari traksi ban belakangnya, agar bannya bisa lebih safe. Namun sekarang itu TC-nya itu tidak dinaikkan, tetap kecil ya, variabelnya tetap kecil, artinya dia akan semakin slide. Namun tugas untuk mengontrol traksi tersebut digantikan oleh tangan kanan dari pembalap, artinya dari Maverick Vinales dan juga Fabio Quartararo. Jadi ada sedikit kombinasi antara setup elektronik TC-nya dengan mentalitas. Dan ini sebenarnya gaya seperti ini sudah lama di kayak misalkan di Marc Marquez pada saat dia fit 100%, itu kayak gitu. Kombinasi antara elektronik dengan tubuh manusia sendiri. Mentalnya juga dong? Mentalnya udah pasti juga. Udah pasti. Karena motornya sendiri sudah oke. Jadi dia dalam menghadapi race weekend itu semakin percaya diri. Seperti kita bisa lihat Fabio Quartararo mulai dari free practice 2 dia udah mulai reset ban sekarang. Persis seperti Marc Marquez di 2 tahun yang lalu. Dia udah nggak lihat lagi, bahkan dia bisa aja melewatkan di awal-awal tuh nggak butuh time attack, ya udah yang penting saya reset ban apa yang dibutuhkan untuk race nanti, terus setup apa yang dibutuhkan, nggak peduli nanti aja, karena dia udah tahu motor ini pasti kencang. Saya dejavu. Gimana? Karena dulu kita pernah bahas bahwa saya pernah bilang, menurut saya kayaknya Fabio Quartararo ini menyontoh gaya balap si Marc Marquez. Sekarang sebenarnya terjadi, guys. Iya, memang kita sempat ngobrolin ya setahun 2 tahun yang lalu dia bahwa memang risetnya Marc Marquez itu nggak hanya di hari Sabtu, tapi mulai dari sesi awal ya, sesi awal di hari Jumat di FP1, FP2. Dan ini tuh terjadi sekarang di Fabio Quartararo kalau kita lihat dari data. Oke, baik. Tapi ini catatannya adalah memang motornya harus siap dulu. Motornya harus bagus dulu. Baiklah, kalau gitu singkat aja, tapi sebelum kita lanjut kualifikasi ini katanya udah mau lagi katanya. Tapi sebenarnya penasaran, katanya Rossi janji kalau di beberapa seri pertama dia tidak perform, pensiun nggak kira-kira? Perkembangannya tuh akan lebih berat lagi. Kenapa? Karena tahun depan itu VR46 punya ketambahan sponsor baru. Pensiun nggak kira-kira? Semakin susah. Enggak. Tapi kalau dijawab ya udah langsung. Kayaknya dia mau race dulu di Indonesia, kayaknya di Mandalika. Ya udah, Mandalika kesini dulu, habis itu kita bicarakan lagi. Baiklah, ini dia kualifikasi. Ya. Hayo, kualifikasinya aja udah seru banget. Gimana sama live race-nya besok sore? Pasti makin seru. Nah, lebih seru lagi kalau kamu sambil nonton, sambil ikutan kuisnya. Ada hadiah jutaan rupiah, tapi caranya bisa kamu lihat sendiri di media sosial kami. Di Twitter, di @trans7gp atau di Instagram di @officialmotogpt7. Sekarang juga jangan lupa untuk jauh-jauhin handphone kamu, deketin. Kenapa?
karena saat live race berlangsung nanti akan ada kuis QR Code. Oke, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Masih ingin melanjutkan pertanyaan saya untuk Taufik yang tadi masih ragu untuk dijawab. Kenapa ragu banget menjawab Rossi akan segera pensiun? Atau ini gara-gara di tahun depan ada tim dari VR46 yang akan segera masuk, betul. Aramco ya namanya? Aramco ya. Aramco ya. Aramco. Perusahaan energi dari Arab Saudi. Oke, apakah ada hubungannya dengan itu? Atau karena banyak sekali yang sekarang tiba-tiba impresif? Kayak Alex Espargaro yang tiba-tiba top 5. Ya memang. Kenapa bisa yang pertama karena memang pada dasarnya kan Valentino Rossi adalah bos. Dia punya semacam kayak hak prerogatif untuk jadi pembalap. Cuman itu masih agak dipikirkan juga. Kenapa? Karena dia pindah ke VR46, ada kemungkinan dia akan pindah pabrikan. Nah, mengenai Alex Espargaro ini yang menarik. Kenapa? Karena mulai dari Qatar dia udah cukup impresif. Kalau menurut saya sih karena memang ini kombinasi antara Alex Espargaro-nya juga yang udah semakin dewasa, mature, dan juga kehadiran mesin RSGP yang berbeda banget di 2021 ini. V4-nya udah 90, semuanya. Terus dia lebih smooth, terus elektronik dan segala macam, dan juga kehadiran aero fairingnya juga baru. Berarti ini dari sisi teknisnya, dari mentalnya Alex sendiri, dan kalau tadi Rossi kenapa agak ragu ya karena itu jawabannya. Ada kemungkinan. Tapi sekarang adalah waktunya, sudah dipanggil untuk kembali menyaksikan. Ini adalah dia kualifikasi kedua. Ayo. Wow, lagi-lagi yang sudah dibahas dari awal sampai akhir, Quartararo El Diablo. Ini seperti sign gak sih? Kayaknya dia udah stabil, dia udah tahu posisinya di mana dan sudah diprediksi. Iya benar, memang udah diprediksi. Saya memprediksi bahwa Fabio Quartararo akan menang. Itu prediksi saya. Oh gitu. Kita rebutan nih berarti. Saya belum ditanya ya. Oh ya belum ditanya. Oke, jadi gimana ini? Belum ditanya. Tapi gimana dengan performanya dia? Apakah memang semenjanjikan itu? Ya, kalau kita lihat dari hari Jumat, bagaimana effort dia untuk riset, terus habis itu bagaimana dia di hari Sabtu ini di free practice 3 dan juga free practice 4, dia melakukan long run dengan sangat stabil. Memang sepertinya sih memang pada dasarnya besok dia udah siap menang. Wow, mental juara. Yang dulu selalu kita bilang ini nggak hanya mental, karena dia juga segala persiapannya juga. Persiapannya, jadi dia benar-benar ready untuk Heres. Oke, baiklah. Tanpa menunggu lagi langsung saja, siapakah prediksi 3, 2, 1 dari Taufik? Aduh, saya 3 pengen banget. Pengen nama baru dong. Iya, saya pengen banget 3 itu Alex Espargaro. Oke, Alex Espargaro. Aprilia untuk bisa podium. Yang kedua mungkin saya lebih menjagokan yang keduanya itu Franco Morbidelli. Kembali ke Morbidelli seperti yang di awal ya. Dan yang pertama saya Quartararo. Saya sudah tahu jawaban Anda. Pasti itu jawabannya karena persiapannya juga sudah sangat matang. Nah, ini sudah hampir 1 jam berarti ya kita menemani GP Mania, teman-teman semuanya. Nah, ini Angie mau ingetin nih, seperti biasa. Sekarang kan kualifikasi ini menghadirkan kuis-kuis yang berhadiah menarik. Minggu lalu Angie juga sudah kasih kuis, oke? Nah, pertanyaannya tuh adalah siapakah satu-satunya rider yang berasal dari Portugal di MotoGP 2021? Kita semua tahu jawabannya adalah Miguel Oliveira, bener kan? Betul. Oliveira, bukan Vieira, oke? Miguel Oliveira, dan yang benar mendapatkan merchandise keren ini adalah Livenia Deka. Yeay, congratulations buat kamu Livenia. Kamu akan segera mendapatkan hadiah spesial dari tim kualifikasi MotoGP Trans 7 untuk kamu. Nah, tapi ada yang beda Taufik kalau kali ini. Kalau selama ini kan pertanyaannya mengenai rider, ya kan MotoGP. Kali ini pertanyaannya Angie ubah. Wah. Oke. Kalau yang sekarang spesial. Konsisten hadiah masih. Betul. Pertanyaannya adalah siapakah rider yang difavoritkan menjadi juara untuk naik podium 1 oleh Taufik yang tadi disebut dalam prediksinya? Pasti udah tahu kan? Jadi jangan lupa langsung aja kalian sebut jawab pertanyaan ini di akun media sosial kami di Twitter dan juga Instagram di @officialmotogpt7. Juga yang ini ya, yang penting banget jangan lupa tag 3 teman kalian karena itu adalah syarat wajib, oke? Jangan lupa untuk nonton live race besok di jam 6 sore. Sekarang waktunya Angie Ang dan juga Taufik Hidayat pamit. Kalau begitu sampai ketemu lagi GP Mania. Adios. Bye.